Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini terkait ungkapan Maman yang menskamat semua para pembenci Pak Jokowi ya kan. Wah, kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Silakan Bang Maman ditanggapi dulu. Ternyata aktor sutradaranya Prof Ikrar bilang sama saja, justru dari pemain-pemain politik partai-partai pendukung itu sebenarnya pemain pendukungnya saja. Ya orang kalau udah nggak suka ya nggak suka aja Mbak. Apa yang ditanya sama orang yang nggak suka? Kalau saya sih hari ini begini ya, saya menganggap beliau adalah orang yang harus terus membangun narasi kontraproduktif terhadap Prabowo dan Gibran. Pasti. Justru kalau mereka membangun sebuah narasi produktif malah aneh gitu. Jadi bagi saya nggak aneh nih beliau abang-abang saya senior saya ini berempat mengatakan membangun narasi kontraproduktif. Bagi saya itu Tapi biasa. secara substansinya bagaimana Bang Maman? Tidak ada satupun substansi yang benar dari yang disampaikan. Saya udah bilang Mbak, ini ruang politik. Semua membangun dramatisasinya masing-masing kok. Jadi ngapain kita perdebatkan? Yang terpenting bagi hari ini, termasuk yang kantornya diintimidasi katanya. yang terpenting bagi kami Golkar, Demokrat, Gerindra, kita konsisten dan persisten aja pada isu perdebatan-perdebatan yang apa yang mau kita tawarkan buat rakyat. Yang milih kan rakyat Mbak. Jadi kita fokusnya ke rakyat aja. Baik, oke. Yang kedua, nah ini udah disinggung nih, bukan gue yang nyinggung, ya kan? Jadi kalau misalnya Mas Ciko ngomel-ngomel, marah ini. Termasuk apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, dramatisasi, intimidasi aparat, kayak anak kemarin sore, gitu loh. Hari ini kita ini pelaku-pelaku politik, penurunan bendera. Golkar ini ribuan banyak kali Mbak kasus penurunan bendera oleh aparatur Satpol PP. Yang kedua, kantor partai kita didatengin aparat. Masa iya sih datengin dua aparat aja langsung di framing seakan-akan ada bentuk intimidasi. Ya udahlah, ini kita urusan sama pemain-pemain drama semua. Jadi semuanya pemain drama sebenarnya. Iya. Jadi yang membedakan cuma satu. Ini kedalaman penghayatannya. Oh iya, betul. Penghayatannya masing-masing berbeda. Ada yang by design, ada yang accidentally. Itu memang natural. Masalah by design, accidentally, ini kan situasional, tergantung masing-masing bisa mengambil kesempatan aja. Jadi poinnya bagi saya saya sih pikir saya nggak mau terlalu merespon hal-hal yang menurut saya yang memang harus mereka lakukan sebagai lawan-lawan politik. Tapi poinnya tolong bagi saya gini saja. Ini ada waktu 3 bulan, kita berkepentingan untuk membangun narasi yang lebih konstruktif. Kita langsung terjun ke masyarakat. Tugas kami, Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, kita fokus mendekati 1, 2, 3, 10, 100 rakyat Indonesia. Aja gitu ya, kita Bang, sampaikan. Baik. Ya seperti apa untuk kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan memang masuk akal ya apa yang disampaikan oleh Maman Abdurrahman, politisi Golkar. Ya ini semuanya cuma hanya bagian dari kepentingan politik saja, kepentingan kelompok atau kepentingan perorangan saja. Ya jadi masyarakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Maman Abdurrahman sebagai politisi Golkar, ya kita juga harus dewasa dan juga kita harus cerdas bahwa semuanya ini adalah bagian dari korban politik praktis atau kepentingan kelompok mereka tersendiri pemirsa. Ya mari kita jangan gampang terprovokasi lah dengan apa yang terjadi, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lihat. Ini semuanya cuma hanya bagian dari permainan mereka semua atau drama mereka semua. Dan saja pemirsa kepada video selanjutnya. Tahukah kamu, PDIP adalah partai yang paling sibuk saat ini, sibuk dengan suatu hal yang mereka ciptakan sendiri, yaitu tentang pemecatan Jokowi. Tadinya PDIP berharap akan ada perlawanan dari Jokowi seperti melakukan orasi bersama pendukungnya atau Jokowi mengajukan gugatan ke pengadilan. Tetapi PDIP dibuat kesal oleh Jokowi, karena Jokowi sangat santai menyambut surat pemecatannya, bahkan Jokowi terus kedatangan tamu penting di rumahnya. PDIP berharap jika Jokowi melakukan perlawanan, maka PDIP akan digambarkan sebagai pihak yang terzolimi, narasi yang selalu digunakan PDIP untuk menarik simpati rakyat. Setelah diacuhkan Jokowi, PDIP beralih membuat isu bahwa partai ini akan diganggu pada saat melaksanakan Kongres tahun 2025. PDIP seperti tidak belajar dari sejarah, bahwa rakyat saat ini sudah dewasa dalam berpolitik. Narasi yang mereka bangun untuk mendapatkan simpati rakyat justru menjadi jalan bagi partai banteng ini menuju kehancurannya sendiri.
Pemerintah Prabowo dituduh mengancam kebebasan berekspresi gara-gara adanya pembatalan pameran lukisan Yos Suprapto di Galeri Nasional Jakarta. Pemerintah dianggap otoriter, membatalkan pameran karena di dalam pameran pelukis kawakan itu ada karya yang menghina Jokowi. Padahal yang melarang sebenarnya bukan pemerintah. Yang keberatan dengan isi pameran tersebut adalah kurator pameran Suwarno Wisetrotomo. Suwarno yang juga seorang seniman senior menganggap lukisan Yos itu terlalu vulgar dan memuat makian. Kurator menganggap karya-karya itu tidak sejalan dengan judul besar pameran. Judul pamerannya kan Kebangkitan, Tanah untuk Kedaulatan Pangan. Tapi kok ada lukisan yang vulgar dan merendahkan Jokowi? Karena Yos tak bersedia menurunkan lukisan bermasalah itu, akibatnya Suwarno mundur. Akibatnya lagi, Galeri Nasional membatalkan acara itu. Soalnya bagi mereka, pendapat kurator itu sangat penting. Dalam acara pameran kesenian saat ini, kurator memang adalah pihak yang diminta menilai, memilih, dan menentukan karya-karya mana saja yang layak ditampilkan. Jadi, kalau kurator menganggap karya yang ditampilkan tidak layak, galeri pun terpaksa berpikir ulang. Apalagi Galeri Nasional Indonesia adalah sebuah lembaga budaya negara. Galeri Nasional menyatakan tidak membatalkan, tapi menunda walau jadwal pastinya belum bisa dipastikan. Ada dua lukisan yang paling dipersoalkan kurator, Konoha 1 dan Konoha 2. Dalam Konoha 1 tampak ada seorang penguasa berwajah seperti Jokowi. Dia duduk dengan pakaian Raja Jawa, menginjak sejumlah pria kesakitan yang memohon-mohon pertolongan. Di belakang Jokowi berdiri rombongan tentara yang siap menggunakan senjata api mereka. Dalam Konoha 2 terlihat dua pria telanjang sedang berbincang. Mereka dikelilingi kerumunan manusia yang berusaha mendekat dan sebagian bahkan menjilat pria telanjang tersebut. Satu dari pria tersebut menggunakan topi yang mirip dengan postur topi Raja Jawa. Hampir pasti yang dimaksud adalah Jokowi. Suwarno menganggap dua lukisan itu tidak pantas. Yos tidak terima dengan penilaian negatif terhadap karya-karyanya. Di konferensi pers, dia membantah tuduhan bahwa dia melontarkan makian dalam lukisannya. Dia juga membantah bahwa isi lukisannya menyindir Jokowi atau bahkan ditujukan kepada penguasa tertentu. Ini agak mengherankan sih. Sebagai seniman, Yos seharusnya mengakui saja bahwa dalam lukisannya memang termuat pernyataan politik terhadap Jokowi. Kenapa Yos takut untuk mengakui bahwa dia memang menganggap Jokowi menindas rakyat? Yos sendiri bukanlah pelukis baru. Berusia 72 tahun, Yos sudah menjadi pelukis yang kerap menyuarakan kritik sosial melalui karyanya sejak Orde Baru. Ia pernah terlibat sebagai aktivis mahasiswa yang menentang rezim Soeharto dan terlibat sebagai kontributor majalah bawah tanah Independen. Yos mendapat gelar PhD bidang sosiologi kebudayaan dari Southern James Cook University, North Queensland, Australia. Ia pernah tinggal di Australia selama 25 tahun. Jadi kalau dia sekarang kembali mengecam melalui lukisan, tentu itu bukan hal yang terlalu janggal. Yang jadi masalah barangkali keputusannya untuk menaikkan lukisan yang merendahkan Jokowi itu dilakukan tanpa kesepakatan dengan kurator. Hal sederhana, tapi menentukan. Pemerintah sendiri membantah telah membredel acara itu. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan tetap mendukung kebebasan berekspresi. Tidak ada pembungkaman, tidak ada bredel, ujarnya. Bagaimanapun tata krama tetap harus dipertahankan. Yuk bersikap jujur dalam berekspresi. Saya aja hari ini lagi ditarget nih. Ya, yang main gak jauh-jauh, Parcok juga. Kita tahu lah, nanti kita bongkar tuh. Repot gue ini. Sekarang sudah main-main kayak begitu itu parcok-parcokan. Iya kan? Jadi ya kayak gini negara kita ini sekarang, negara kekuasaan. Come on, wake up. Ini negara kekuasaan. Saya tidak menyalahkan Pak Prabowo meskipun dia harusnya bertanggung jawab. Ini karena masih ada Mulyono yang main-main sama Parcok. Mau apa? Ayo tangkap saya. Kan gitu nih urusan. Jangan main-main pakai buzzer. Iya kan, kalau jantan ayo tangkap aja langsung gitu loh. Di kantor kita ditarget juga. Gak apa-apa. Kalau kita belum ditarget, berarti kita belum di jalan yang benar, Bang Faisal. Iya.
Karena sungguh mudah menjadi pecundang, diam, nggak ngomong apa-apa tentang situasi kita. Oke, itu di video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.